kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB, diperpanjang 28 hari. Saatnya Female Herald of the Week. Berita pertama, dosen di Universitas Jenderal Sudirman, Banyumas, Jawa Tengah saat ini sedang mengembangkan prototipe masker pintar yang bisa mendeteksi wilayah penyebaran corona. Masker ini diklaim mampu mendeteksi daerah positif yang terjangkit corona, pasien dalam pengawasan, dan orang dalam pantauan atau ODP. Masker yang diberi nama Jengkar ini terinspirasi dari ikon superhero Iron Man. Ada 3 lampu indikator yang akan menyala pada masker saat memasuki wilayah sesuai dengan status daerah yang terpapar virus corona. Bangun Wijayanto yang merupakan dosen teknik informatika ini membuat Jengkar dengan menggunakan beberapa komponen, yakni limbah botol minuman air mineral sebagai pelindung wajah, serta microcontroller dan cloud server untuk mengirim dan menyimpan data. Data yang digunakan berasal dari data yang tersedia di website resmi pemerintah Kabupaten Banyumas, dan masker pintar ini juga dilengkapi kipas untuk kenyamanan pengguna. Berita kedua, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Perpanjangan PSBB dilakukan selama 28 hari ke depan mulai pada 24 April sampai 22 Mei 2020. Anies mengatakan PSBB diperpanjang setelah Pemprov DKI berdiskusi dengan para ahli di bidang penyakit menular. PSBB juga diperpanjang karena kasus positif COVID-19 di ibu kota masih terus meningkat. Hingga Rabu 22 April 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di Jakarta mencapai 3.399 orang. Berita ketiga, baru-baru ini di media sosial, seorang warganet mengungkapkan kekesalannya terhadap pasien yang berbohong mengenai status kesehatan diri kepada dokter. @Duta Shampoo lain menggugah sebuah gambar Instagram story milik @tasya_isl soal curhatan kebohongan pasien yang mengancam kesehatan orang tuanya yang bekerja di UGD pada sebuah rumah sakit umum daerah. Diceritakan suatu hari datang pasien dengan keluhan diabetes disertai batuk ringan. Bila ada pasien dengan gejala mirip virus corona COVID-19, maka pihak rumah sakit akan mengecek riwayat penyakit serta riwayat perjalanan. Dan saat itu pasien mengaku tidak pernah pergi keluar kota. Berdasarkan keterangan itu, maka para perawat hanya mengenakan masker tanpa alat pelindung diri atau APD lengkap. Ketika perawat lain mengambil darah pasien, ibu dari @tasya_isl ini bertugas untuk mengantar pasien itu menjalani tes paru. Setelah selesai melalui serangkaian tes, ternyata pasien tersebut positif COVID-19. Pasien diam aja, keluarganya juga. Malah nyembunyiin hasil tesnya, katanya ketinggalan lah, tulis @tasya_isl. Setelah mengetahui pasien tersebut positif virus corona, seluruh perawat termasuk ibu dari @tasya_isl menangis. Mereka merasa takut sebab menangani pasien corona tanpa menggunakan APD.